Stories of Dinda. Saat ini, siang ini kami berempat tengah berada di atas jalan tol yang sebentar lagi akan tiba di pintu tol Cikampek. Sudah sejam kurang sedikit kami meninggalkan resto yang menjadi saksi terungkapnya rahasia terbesar lelakiku. Lelaki yang bukan hanya kami berkeluarga Darmawan saja yang menghormatinya, bahkan sahabatku yang duduk di depan pun lelaki yang tengah menyetir juga sangat menghormatinya. Mereka berdua di depan sejak tadi saling rampas-rampasan ingin mengambil alih kemudi. Aku tahu dengan pengalaman Mang Kardi sebagai supir pribadi Kak Doni tentunya lebih mengutamakan kenyamanan dan keamanan dalam menyetir. Maka dengan pengalaman itulah cara mengemudinya pun tidak secepat para pengemudi yang suka ngebut seperti si Gina sahabatku. Itu juga yang menciptakan rasa kesal sahabatku ini. Namun itu bukanlah hal yang saat ini membuatku gelisah berkepanjangan. Perasaanku kini, pokoknya nano-nano banget rasanya. Berharap perjalanan kami lancar, berharap tak ada aral melintang di depan sana yang mengakibatkan kami tiba terlambat. Atau mungkin saja hal-hal yang jauh lebih buruk dari yang kupikirkan. Itulah yang pada akhirnya ku bernasar untuk pertama kalinya dalam hidupku ketika dimudahkan jalan kami untuk bertemu dengan wanita yang akan kami temui ini, maka aku akan menutup auratku sama seperti dua perempuan yang bersamaku di dalam mobil, Gina dan Alisa. Jangan tanyakan bagaimana gelisahku duduk bersama Ica, putri Kadoni di jok tengah. Bagaimana jari-jariku kadang bergerak sendiri, sesekali juga ku tarik hembuskan nafasku dengan ritme cepat. Apalagi detak jantungku ini, sudahlah, detakannya seiring semakin menjauhnya kami dari kota Jakarta, semakin keras gemuruh di dalam dada. Tapi anehnya, Ica yang sejak pertemuan kami bertiga bersama Pak Syarif, lalu hari ini bersama Mang Kardi yang sering meledakkan tangisnya, tapi tidak untuk sekarang. Dia terlihat begitu tenang, posisi kepalanya lurus ke depan dengan mata terpejam, ke posisi headrest yang digunakan ngidam, menyandarkan kepala. Namun ketika aku melihat posisi tangannya yang berada di atas pahanya dengan posisi kedua telapak tangannya terbuka, yang kanan sedikit menindih yang bagian kiri. Di saat itu kusadari jika ia sedang berdoa dalam hati. Intinya, di dalam mobil ini semua orang tentu berharap-harap cemas dan hanya satu keinginan yang terucap dalam hati, bahkan terlafazkan sebagai doa. Jika kedatangan kami untuk menemui wanita Azifa itu dimudahkan oleh Allah. Daripada aku hanya diam sembari menahan perasaan kecamuk ini, alangkah baiknya ku telepon Dila sekarang. Kali aja dia sedang tidak sibuk, mungkin saja ia bisa join bersama kami. Karena Dila juga sebetulnya sama denganku. Apa yang kurasakan, dirasakan olehnya. Kami beberapa kali terlibat obrolan baik di telepon maupun ketika tiap minggunya ia ke Jakarta. Entah nginap di rumah Kak Doni maupun nginap di apartemenku. Tentunya membahas masalah yang tengah mendera kakak kami berdua, Kak Doni. Kemarin aku juga menelponnya, memberitahunya jika apa yang selama ini kami khawatirkan benar terjadi. Kak Doni menyimpan rapat-rapat masalah yang tak kecil ini, bukan karena tanpa sebab dan sebabnya karena kerinduan dan entah kesalahan apa yang dilakukannya hingga ia semencah sal ini. Nanti akan kami ketahui ketika kami dipertemukan dengan Kak Asifa, yang menurut cerita Mang Kardi, mungkin karena sosok Kak Asifa lah yang membuat Kak Doni seperti ini. Aku yakin dia sih, jangan tanyakan kenapa aku seyakin ini. Entahlah, karena hati kecilku sebagai adik dan sebagai perempuan yang mengatakannya. Bahkan Mang Kardi sendiri juga yakin, meski ia belum mendapatkan jawaban secara langsung baik dari Kak Asifanya maupun dari Kak Doni. Karena menurut Mang Kardi, itu sesuatu yang mustahil akan terjadi. Alasan yang selalu dikatakan Kak Doni di awal mereka khususnya almarhum suami Kak Asifa adalah kenalan baik Kak Doni di Makassar dulunya. Makanya dia melakukan semua ini membantunya sebisa Kak Doni mampu, hanya untuk membantu keluarga almarhum yang ditinggalkan. Dasar Kak Doni, Kak Doni. Selalu saja ingin menanggung bebannya sendiri tanpa ingin berbagi sama keluarganya. Tapi mengenai update terbaru, di saat kami bertemu Mang Kardi tadi, belum ku-update sama sekali ke Dila. Makanya ada baiknya memang ku telepon dia sekarang juga. Tak butuh waktu lama, ketika baru terdengar 2 kali nada sambung, Dila segera menjawab. Ya, Kak Din. Lah, lu free nggak? Begitu tanyaku di telepon. Gina menoleh. Dila, Din. Aku menjawab dengan anggukan sekali. Begitupun Ica membuka mata dan menoleh sebentar saja, sama seperti Mang Kardi pun hanya melihat dari spion TK. Ketika melihat anggukanku, mereka kembali sibuk pada aktivitas masing-masing.
Oh iya, sedikit bercerita mengenai mengapa Dila dipanggil La, bukan Dil karena alasan Dila entah kapannya, aku juga sudah lupa kalau Dil itu panggilan kawannya di SMP yang bernama Fadil. Makanya dia nggak mau disangka Fadil, jadinya iya ini namanya kalau nggak mau dipanggil lengkap Dila, cukup La aja. Itu bagus ya kalau pakai POV 1. Orang menjelaskan panjang kali lebar banyak. Oke, skip aja, nggak penting juga. Kembali ke Dila yang sedang ku telepon. Iya kak, ini baru kelar operasi, mau break bentaran, baru balik ke rumah, karena ntar malam ada jadwal operasi lagi. Oh iya, Dila ini sudah jadi spesialis dokter kandungan gitulah. Detailnya aku juga nggak gitu paham. Jadi jangan tanyakan kepadaku, maksud dia menjawab habis operasi. Mungkin habis operasi cesar atau yang lain. Dan sekarang dia bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Bandung. Pun milik orang tua pacarnya yang dikenalnya di Singapura. Waktu mengambil spesialisnya. Rumah yang ia maksud adalah rumah yang ia beli, yang tentunya mendapat bantuan yang nyaris setengahnya dari Kak Doni. Kecuali aku sih, apartemenku real dibeli oleh Kak Jeffrey tanpa bantuan Kak Doni. Syukurlah dek, lu bisa join nggak? Join apaan? Lu tahu kan alamat kos-kosan Mang Kardi di Cimahi? Tanyaku. Iya tahu, kenapa emangnya Kak? Ini kami lagi on the way, gua, Gina, Ica, Mamang Kardi, jelasku. Wow, ada acara apaan? Nanti juga lu bakal tahu, ini tentang Kak Doni. Udah aja gua males jelasin panjang lebarnya. Lu mending ke kosan Mang Kardi, kita ketemu di sana, baru nanti gua ceritain. Ya udah, kalian udah jalan atau? Kami udah di KM 50-an nih, paling 2 jaman kurang baru nyampe. Ya udah, bentar lagi kalau gitu deh baru Dila jalan ke sana. Oke deh. Beres menelpon Dila dan juga hanya tersisa Mang Kardi yang melek fokus nyetir di jalan. Akhirnya aku pun memutuskan untuk memejamkan mata sebentar saja biar nggak ngantuk pas nyampe di sana. Aku beneran tertidur. Begitu kulihat ke samping, Ica juga tertidur sama seperti Gina. Dan begitu kulihat keluar, kami sudah di KM 100-an yang sebentar lagi akan keluar melalui pintu gerbang Tol Baros. Gin, ya Din, lu bawa 2 hijab gak? Tanyaku, karena aku tiba-tiba berpikir, sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar melancarkan perjalanan kami. Dan sepertinya sekaranglah saatnya aku jalankan nazarku tanpa perlu ditunda-tunda lagi. Kemana? Aku sekarang sih sudah memakai kardigan biru gelap, kaos hitam, serta celana jeans. Jadi untuk awal-awal mungkin cukup bagiku untuk memakai kerudung saja tanpa perlu mengganti busana. Next lah, di saat kembali ke Jakarta, aku mungkin mulai memikirkan mengganti busana terbukaku dengan beberapa busana muslimah. Buat apa? Tanya Gina. Buat dipakai lah tumben. Gue udah janji, makanya mending gue pakai sekarang. Janji sama yang di atas. Balasku sambil menunjuk ke atas. Gina spontan menoleh ke belakang, pun Ica langsung buka mata, ikut menoleh ke samping. Jangan bilang lu tadi bernasar. Yes, alhamdulillah mereka bertiga langsung berucap yang sama yang hampir bersamaan. Sungguh betapa besar pengaruh Neng Siva ke Neng Dinda. Aku hanya tersenyum. Aku juga belum pernah melihat seperti apa orangnya. Bahkan Mang Kardi sendiri tidak menjelaskan secara rinci dikarenakan kami yang langsung gerasa gerusuk tadi menyeretnya untuk segera ke Cimahi untuk menemui Kak Asifa. Semoga keputusan Dinda ini semakin membuka jalan untuk mereka berdua bertemu, bahkan bersatu. Tulus kuucapkan. Karena kami benar-benar saat ini menaruh harapan kepada Kak Asifa agar dapat melepaskan penderitaan Kak Doni, kepala keluarga Darmawan. Amin. Allahumma amin. Jadi gimana Gin? Tanyaku mengingatkan ke Gina apa yang ku minta tadi. Gua banyak, ada 4 atau 5 lembar di tas. Lu ambil aja di belakang. Oke, Ica juga bawa 1 buat cadangan mie, cuma warnanya abu-abu. Ya, Ica menimpali, nggak apa-apa dek, biar mami pakai punya mami Gina aja. Bersambung.